Shalom Elohim, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Siang hari ini saya mengucap syukur dan terima kasih kepada Bapak Yahweh, Bapak Elohim, Bapak Yesua Masia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberitakan firman kebenarannya pada siang hari ini. Siang hari ini saya mengucap syukur di hadapan hadiratnya karena kuasanya, karena kebenarannya, karena rohnya yang kudus akan dinyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Siang hari ini saya mengucapkan Shalom Elohim kepada Bunda Maria yang saat ini merawat si Raja Damai, si Immanuel yang telah datang di dunia. Hari yang kedua dia datang ke dunia. Dan Shalom Elohim kepada para malaikat-malaikat Tuhan, para jenderal-jenderal Bapak Yahweh, pada Nabi Elia dan Nabi Henok, kepada pasukan 77 dan semua saksi-saksi Bapak Yahweh. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Siang hari ini saya rindu untuk memperbincangkan tentang kasih Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, siang hari ini saya akan memperbincangkan firman kebenaran Tuhan dari Roma 1, saudara-saudaraku ya. Roma 1 tentang pemberitaan Paulus kepada jemaat di Roma siang hari ini. Saya bacakan untuk kita semua, saudara-saudaraku. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijadikannya sebelum dijadikan perantaraan nabi-nabi dalam kitab-kitab suci, tentang anak-anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud ya. Jadi ini kata firman Tuhan bahwa diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di rumah, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus atas kasih kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil Allah adalah saksiku bahwa Allah dalam doa aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu, sebab aku ingin melihat kamu, memberi kasih karunia kepadamu guna membuat kamu
kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh Kristus Yesus. Iman kita bersama baik oleh imanmu maupun oleh imanku, saudara-saudaraku. Aku imanmu dan imanku oleh imanku. Saudara-saudaraku, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering bernubuatan untuk datang kepadamu. Aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengah aku meremukkan buah seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Allah berhutang baik kepada orang Yunani maupun orang Yahudi, bukan orang Yunani, baik Yunani aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang telah aku berhutang kepada orang Yunani maupun kepada bukan Yahudi, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Mereka semua baik kepada orang pelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya Allah ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu, juga diam di dalam Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injillah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus baik, Yesus luar biasa. Jadi siang hari ini saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Roma ini mencatatkan tentang Roma, Paulus yang telah memberitakan firman kebenaran Tuhan kepada jemaat Roma bersama dengan orang Kudus. Jadi Injil yang diberitahukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma jadi mereka mengangkat Paulus itu sebagai rasul, saudara-saudaraku, jadikan rasul untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijadikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi. Injil itu telah dijadikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabi.
dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau hari ini kita berbincang-bincangkan tentang kasih Tuhan kepada kita semua, bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan sangat supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Jadi kerajaan Allah sudah datang kepada jemaat yang ada di Roma saat ini, saudara. Kerajaan Allah dari Paulus ya tinggal 2 tahun penuh dengan rumah yang disewakannya sendiri, menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan bertanda rintangan apa saja ia melakukan, beritakan kepada kerajaan Allah yang mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau siang hari ini Tuhan mengizinkan kita bahwa Paulus adalah hamba Kristus Yesus yang telah dipanggil untuk menjadi rasulnya dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelum dengan sebab sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabi dan dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut dagingnya diperanakan dari keturunan Daud, dan mereka menurut Roh Kekudusan dinyatakan kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, yang menuruti Roh tentang anaknya yang menurut daging diperanakan. Jadi Tuhan Yesus itu lahir menurut firman Tuhan, itu diperanakan, saudara-saudaraku ya. Jadi tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Jadi Tuhan Yesus itu diperanakan dari keturunan Daud. Tetapi Tuhan Yesus itu adalah Roh firman itu sendiri, saudara-saudaraku ya, yang telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita semua dan yang akan memerintah di dalam pemerintahan 1000 tahun yang akan datang, saudara-saudaraku yang kekasih. Menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut Roh ya, ini menurut Roh Kudus. Menurut daging itu dia diperanakan dari keturunan Daud, tetapi menurut Roh Kudus, Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara anak Allah yang berkuasa. Jadi Yesus Kristus Tuhan kita dengan perantaraannya yang kamu juga yang termasuk di antara mereka, kamu yang tidak percaya kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan anak-anak. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma,
yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, karena kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, jadi kerajaan sorga itu sudah datang ke dunia ya, menurut roh ya saudara-saudaraku. Tetapi kalau menurut daging, saudaraku, Tuhan Yesus itu adalah keturunan Daud, saudara-saudaraku. Itu kalau menurut daging. Tetapi menurut roh, Tuhan Yesus itu adalah firman yang hidup, Tuhan yang telah datang ke dunia menyelamatkan orang-orang yang berdosa, menyelamatkan kita semua. Mari kita mengandalkan Dia, mari kita puji Dia, kita sembah Dia, kita agungkan Dia, kita muliakan Dia, karena Dia layak menerima sembah kita, Dia layak menerima pujian kita. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita, memelihara kita, menjaga kita siang dan malam, menguasai hati dan pikiran kita, memelihara kita siang dan malam, menuntun kita siang malam, supaya dalam setiap perkara hidup kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya dan yakini kepada Tuhan Yesus, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan tanpa Tuhan Yesus akan sia-sia. Dan jadi Injil itu adalah kekuatan Tuhan, adalah firman kebenaran Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada orang-orang yang taat dan takut akan Dia. Tuhan yang senantiasa berkenan kepada kita, Tuhan yang senantiasa menjaga kita siang dan malam, Tuhan yang senantiasa mengasihi kita, menolong kita, menjaga kita, menguasai kita sehingga kita masih ada, masih bisa bernapas pada siang hari ini. Itu karena anugerah Tuhan. Jadi bukan karena kemampuan kita, saudara-saudaraku, kita masih ada pada saat ini, tetapi semua itu adalah anugerah yang Tuhan nyatakan kepada orang-orang kecil, kepada orang-orang yang taat dan takut akan Dia, yang kepada Tuhan yang senantiasa mengandalkan kita siang dan malam. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan untuk itu, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita datang kepada Tuhan, marilah kita serahkan segala beban kita, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita datang kepada Tuhan Yesus. Karena saat ini Tuhan Yesus sudah datang ke dunia, saudara-saudaraku. Mari kita sambut kedatangannya, kita agungkan Dia, kita puji Dia, kita muliakan Dia. Karena Tuhan sudah datang ke dunia untuk memerintah di dalam pemerintahan 1000 tahun yang akan datang, saudara. Akan terjadi kelaparan, akan terjadi di mana-mana, akan terjadi bencana-bencana alam. Kita tidak tahu bencana apa yang akan terjadi, hanya Tuhan yang tahu, hanya Tuhan yang memberitahukan kepada kita lewat rohnya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi marilah kita mengandalkan Tuhan, marilah kita puji Tuhan, bahwa segala sesuatu yang kita punya, segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, semuanya itu adalah anugerah Tuhan, semua itu adalah pertolongan Tuhan, semua itu adalah pemberian Tuhan yang harus kita sadari, yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena saking capek atau saking karena terlalu banyak tidur, sehingga untuk membaca merenungkan firman Tuhan itu sudah jarang. Tetapi untuk itu, saudara-saudaraku, tidak ada kata terlambat bagi orang yang mau bertobat, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup ini. Karena tanpa Tuhan, maka Tuhan Yesus baik, saudara-saudaraku. Mari kita datang kepada, mari kita memuji Dia, kita sembah Dia, kita agungkan Dia, karena Dia adalah Tuhan kita yang senantiasa memelihara kita, menjaga kita, menguasai kita, menjaga kita siang dan malam. Tanpa bimbingan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, saudara-saudaraku, kalau saya masih ada live saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan ya. Saya selalu rindu untuk mempercakapkan tentang kasih sayang Tuhan yang begitu berlimpah-limpah yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan saya dan keluarga saya. Untuk itu, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita andalkan Tuhan, marilah kita puji Tuhan, marilah kita muliakan Tuhan. Karena Tuhan yang kita puji adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang memberikan nafas hidup kepada kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih di siang hari ini, saudara-saudaraku. Betapa baiknya Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita berjaga-jaga, saudara-saudaraku yang ada di Biak, di Papua, atau yang ada di Toraja, yang ada di
Kalimantan, yang ada di Manado, yang ada di uh, Jawa. Saudara-saudaraku, bangkitlah saudara-saudaraku, mari kita andalkan Tuhan, mari kita puji Tuhan, kita sembah Tuhan, karena Injil itu adalah kekuatan Tuhan. Saudara-saudaraku, Injil itu adalah kekuatan Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi Injil itu adalah yang menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya. Kalau tidak percaya kepada Injil karena Injil itu adalah firman Tuhan, itu adalah Tuhan Yesus sendiri, saudara-saudaraku. Injil itu adalah yang menyelamatkan kita. Injil itu yang tetapi kepada orang-orang yang percaya. Kalau orang yang tidak percaya, bagaimana bisa menyelamatkan? Karena dia tidak percaya akan kekuatan Tuhan, bahwa itu adalah Injil adalah kekuatan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudaraku, mari kita andalkan Tuhan, mari kita puji Dia, kita agungkan Dia, kita tinggikan Dia, karena Dia adalah Tuhan yang baik, Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah datang ke dunia. Ibu Faye sudah melahirkan saudara-saudaraku di kota Jogja, tetapi kita tidak tahu di mana kota Jogja itu, di bagian mana. Itu adalah rahasia Bapak Yahweh, Bapak Elohim, karena Dia datang untuk memerintah di dalam pemerintahan 1000 tahun, saudara-saudaraku. Jadi Tuhan berpesan kepada kita semua, karena Injil itu adalah kekuatan Tuhan. Jadi kalau kita mau kuat, kalau kita mau teguh, kalau kita mau diperlengkapi Tuhan, marilah kita membaca Injil kebenaran Tuhan itu. Saudara-saudaraku, Tuhan tidak pernah memandang agama kita, Tuhan tidak memandang kau itu siapa, tetapi Tuhan itu mau supaya kita belajar taat kepadanya. Kita membaca firman kebenarannya, karena firman kebenaran Tuhan, Injil itu adalah kekuatan Tuhan. Marilah kita membacanya, marilah kita merenungkannya siang dan malam di tengah-tengah kehidupan kita, supaya kita berkenan kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati kita, Tuhan memperlengkapi kita. Kalau kita mau menjadi cahaya terang kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka makanlah firman Tuhan itu sebanyak-banyaknya. Bagaimana caranya kita memakan firman Tuhan, yaitu kita renungkan siang dan malam, jadikan rema dalam kehidupan kita, supaya firman itu menjadi makanan rohani kita, yang akan mengenyangkan tubuh kita, yang akan memenuhi seluruh anggota tubuh kita, supaya kita kuat, supaya kita teguh, karena firman itu adalah kekuatan Tuhan. Jadi kalau kita mau kuat, kita mau teguh, kita andalkan Tuhan, kita baca firman sebanyak-banyaknya, kita renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi kita mengetahui, saudara-saudaraku, bahwa Tuhan sudah mengajar kita, Tuhan sudah memberitahukan kepada kita pada siang hari ini, bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi orang yang percaya kepadanya itu yang akan menerima kekuatan Injil itu, dia akan mempergunakan, yang akan diperlengkapi Tuhan oleh karena dia percaya kepada Injil itu. Jadi pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Jadi kebenaran Allah itu di dalam firman Tuhan, di dalam Injil, saudara-saudaraku. Jadi orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan, yang merenungkan siang dan malam, dan membaca siang dan malam, dan melakukan siang dan malam, itu sudah terpancar, sudah dinyatakan di dalam kebenaran Allah. Jadi orang itu sudah dinyatakan dia adalah orang-orang yang benar, saudara-saudaraku, karena dia melakukan perintah-perintah Tuhan. Karena kebenaran Tuhan, roh kebenaran Tuhan itu adalah firman-Nya sendiri, saudara-saudaraku. Kita undang Tuhan setiap hari, kita memuji Tuhan setiap hari, kita agungkan Tuhan setiap hari, supaya kita diperlengkapi, supaya kita dipakai secara luar biasa. Kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, saudara-saudaraku, supaya kita belajar taat dan takut akan Tuhan, merendahkan diri, karena Tuhan Yesus sudah mengajari kita merendahkan